Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bougainville Wong Kito, channel yang membahas seputar bunga kertas atau bunga bougainville, mulai dari menanam, merawat, serta membungakan. Bersama saya, Mary Swandi. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara menanam stek bougainville atau stek bunga kertas anti gagal, khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin menanam stek bunga kertas. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini dan jangan skip biar tidak gagal paham. Yang pertama, kita siapkan dahan bunga kertas yang akan kita tanam. Di sini ada 2 dahan yang akan kita stek nantinya atau akan kita tanam. Tip pertama anti gagal dalam menyetek bunga kertas adalah sebelum kita melakukan penanaman, sebaiknya terlebih dahulu kita cuci terlebih dahulu agar jamur-jamur atau kotoran-kotoran yang menempel di batang stek ini akan menjadi bersih. Ayo teman-teman, kita cuci lebih terdahulu. Kita sikat sampai bersih dan pastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, sudah bersih. Kita taruh dulu satunya juga kita bersihkan. Nah, begini lebih baik. Ini khusus untuk teman pemula yang ingin menyetek bougainville. Sudah selesai teman-teman. Kita pinggirkan dulu dikit. Kemudian selanjutnya kita rapikan bagian bawahnya terlebih dahulu. Kelihatan tidak teman-teman? Kita rapikan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rapikan seperti ini agar nantinya akar bisa tumbuh dari sebelah sini ya teman-teman. Dan satunya juga kita rapikan. Nah, sudah rapi semua teman-teman. Nanti akar-akar akan tumbuh dengan melingkar di bagian bawah seperti ini. Kemudian setelah kita rapikan, kita gunakan bawang merah sebagai pengatur tumbuh atau perangsang akar alami. Dan bagi teman-teman yang punya perangsang akar kimia, boleh juga digunakan, atau dengan bawang putih atau lidah buaya juga boleh. Kita potong dulu. Kemudian kita oles-oleskan seperti ini teman-teman. Kita oleskan dengan merata agar anti akar bisa tumbuh melingkar. Ya, oke, satu sudah. Nah, satunya lagi kita oleskan. Kita oleskan teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ya. Nah, kalau sudah kita oleskan seperti ini teman-teman, sudah sip. Dua-duanya sudah kita kasih. Tinggal kita ke proses berikutnya. Sambil menunggu olesan bawang merah kita kering teman-teman, kita siapkan dulu media tanamnya. Nah, di sini kita sudah ada media tanam stek bougainville ala Bougainville Wong Kito.
yaitu yang pertama teman-teman, kelihatan nggak teman-teman? Yang pertama di sini ada tanah humus atau tanah bakaran sampah. Ini teman-teman, tanah humus atau tanah bakaran sampah yang akan kita gunakan untuk menstek bunga kertas kita. Yang kedua di sini ada abu sekam. Abu sekam bekas sisa pembakaran sekam padi di pabrik. Dan semua ini kita dapatkan dengan gratis teman-teman, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Karena kami di desa bisa membakar sampah, tentunya sampah daun-daun, bukan sampah organik ya teman-teman ya. Ya. Kemudian kita campur menjadi satu teman-teman. Kita campur. Kita campur, tolong bantu. Di sini saya dibantu oleh adik saya, bantu menyampurkan ini biar cepat. Karena video ini tanpa di skip teman-teman, tanpa ada skip, jadi langsung dibuat secara langsung tanpa ada skip. Nah teman-teman, kita campur. Ya teman-teman, sekarang media sudah tercampur. Dan untuk tip yang kedua anti gagal dalam menyetek bougainville atau bunga kertas teman-teman adalah kita hindari penggunaan pupuk kandang teman-teman. Jadi kita sebagai pemula, kita jangan menggunakan pupuk kandang terlebih dahulu atau pupuk kompos. Karena teman-teman, kalau kita tidak tahu takaran atau dosisnya, campurannya, kombinasi dalam pupuk kandang dalam media tanam kita akan menyebabkan stek bougainville kita busuk teman-teman, atau gagal tumbuh. Jadi tip kedua, hindari penggunaan pupuk kandang. Oke teman-teman, ayo kita lakukan penanaman. Nah teman-teman, di sini sudah kita isi 2 poly bag yang akan kita gunakan untuk menanam. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita tanam teman-teman. Nah, kemudian kita rapatkan satunya juga dan satunya juga kita rapatkan teman-teman. Dapatkan teman-teman, kita rapatkan, kita tambah lagi medianya. Kalau kurang teman-teman, sebaiknya kita tambah lagi. Kita padatkan sepadat mungkin, jangan sampai goyang, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Sudah kita tanam. Kemudian kita lakukan penyiraman agar medianya padat teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Agar padat. Sip, oke teman-teman. Setelah padat, usahakan dia pastikan tidak bergoyang teman-teman. Kemudian tip yang ketiga dalam menanam bunga kertas, sebaiknya kita gunakan poly bag atau wadah yang kecil teman-teman. Kenapa demikian teman-teman? Karena menurut pengalaman kami, semakin kecil wadah yang kita gunakan atau semakin sedikit media tanamnya, pertumbuhan akar semakin cepat. Karena teman-teman, akar itu tumbuh atau berkembang berada di antara poly bag dan media tanam kita. Kebanyakan akar di sana. Kalau kita gunakan poly bag yang besar atau pot yang besar, sangat sulit bagi akar-akar yang baru tumbuh ini untuk bisa berkembang biak atau
tumbuh ya teman-teman. Jadi tip yang ketiga, sebaiknya kita gunakan polybag yang kecil saja teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita letakkan bunga kertas kita ini di tempat yang teduh, terhindar dari panas dan air hujan secara langsung. Oke teman-teman, selanjutnya tip anti gagal yang keempat atau yang terakhir dalam stek bunga kertas dalam kesempatan ini adalah jaga kelembaban media tanam, jangan sampai kering teman-teman. Kita kontrol paling tidak 2 hari sekali teman-teman, supaya media ini tidak kering dan terjaga kelembabannya. Lakukan penyiraman apabila media tanam sudah terlihat kering. Untuk polybag sebesar ini teman-teman, kita siram cukup dengan air setengah cup air mineral saja. Jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau terlalu becek dan terlalu lembab, bisa jadi terjadi pembusukan pada stek bougainville kita. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya teman-teman pemula. Selamat mencoba. Dan bagi para senior, mohon maaf, bukan maksud kami untuk menggurui. Kami hanya berbagi berdasarkan pengalaman kami, karena kami juga masih pemula dalam hal ini. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.